Point of view Undita mempertanyakan arti rumah dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang tahun 2023. Gila, bukan apa yang kamu mau cari. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang cukup memikat penonton. Film ini merupakan sequel dari Nanti Kita Bicara Tentang Hari Ini tahun 2020 yang menceritakan suka duka hubungan tiga bersaudara dalam satu keluarga. Film yang dikisahkan dari sudut pandang Aurora, anak tengah yang diperankan oleh Sheila Dara ini, bercerita tentang babak baru dalam kehidupan Aurora yang pindah ke London untuk melanjutkan studi seninya. Dia siap meninggalkan keluarganya untuk mewujudkan impiannya yang tersembunyi. Film yang diadaptasi dari novel karya Marcella F.P. Angga dan disutradarai oleh Angga Sasongko ini. Selama belajar di London, Aurora terus berjuang keras untuk bertahan hidup di negeri asing yang jauh dari keluarganya. Ia tinggal bersama sahabatnya Hani. Ia pun bertemu dengan imigran lain dari Indonesia yang bernama Jem, atau yang diperankan oleh Ganindra Bimo, seniornya di kampus. Karena kagum, Aurora memutuskan untuk berkencan dengan Jem karena memiliki visi yang sama. Ambisi itu runtuh suatu hari saat Aurora melihat visi lain dari Jem yang tidak dia ketahui sebelumnya. Insiden tersebut memperburuk hubungan dan mengganggu penelitian Aurora. Setelah hubungan yang gagal, Aurora terpaksa mengubur mimpinya. Beruntung, ia memiliki dua sahabat, yaitu Hani yang diperankan oleh Lutecia dan Kit yang diperankan oleh Jerome Kurnia, yang membantunya melewati masa-masa sulit. Hani memiliki kepribadian pekerja keras dan dipandang oleh Aurora seperti kakak perempuan karena dia tinggal pula di London. Kit di sisi lain, teman prianya yang merupakan keturunan Jerman Thailand. Kit juga seseorang yang bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya di London. Hani dan Kit membantu Aurora menyediakan apartemen dan mencarikan pekerjaan untuk mendapatkan uang demi menyambung hidup. Aurora sibuk mencari kerja dan kehilangan kontak dengan keluarganya di Indonesia. Kemudian membuat saudara-saudaranya yaitu Angkasa yang diperankan oleh Rudiwanto dan Awan yang diperankan oleh Rahel Amanda untuk menyusul Aurora ke Inggris. Setelah tanpa kabar selama 2 bulan, mereka datang ke London untuk mengecek kondisi Aurora. Mengetahui situasi Aurora yang kacau, mereka pun memaksanya untuk kembali ke Indonesia. Namun, Aurora keberatan dan mereka pun bertengkar. Hingga akhirnya, singkat cerita, setelah melalui perdebatan yang panjang dengan kedua saudaranya, Aurora pun memilih untuk menjadikan London sebagai tempat tinggalnya, di mana pada akhir film nampaknya melepas Angkasa dan Awan untuk kembali ke Indonesia. Membaca banyak review orang terkait film ini, hampir semua memberi pujian dalam hal penyajian plot yang tidak linear, sehingga membuat penonton harus fokus untuk bisa paham keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lain. Para pemain yang mampu memainkan tokoh cerita dengan baik, penyajian gambar, setting, hingga lagu pengiring yang pas. Dan sebagai orang yang awam tentang industri perfilman, salah satu tolak ukurku dalam menilai film itu bagus atau tidak adalah masa tayang film tersebut di bioskop, di mana film ini bisa bertahan sekitar sebulan lebih. Terlepas dari semua itu, isu dalam film ini menurutku yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Ketika seorang anak mempertanyakan konsep rumah tempatnya pulang. Tokoh Aurora yang sudah lama merasa bahwa posisinya sebagai anak kedua membuat dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Berbeda dengan yang dirasakan adik bungsunya Awan. Perjalanannya ke London untuk belajar membuatnya merasa bahwa disitulah rumahnya. Sedikit ironi ketika rumah yang dimaksud
adalah sebuah konsep yang membuatnya bisa hidup sebebas-bebasnya. Terlihat dari bagaimana ia menjalani hidup bersama dengan kekasihnya tanpa ikatan pernikahan. Walaupun pada akhirnya terlihat bahwa ia sempat meninggalkan hubungan toksik tersebut demi membebaskan kakaknya dari hukuman karena melakukan tindak kekerasan. Tetapi menjalani hidup bersama tersebut sudah ia jalani lama sebelumnya. Ia bahkan membiayai hubungan mereka. Toko Aurora pun dengan tegas menyampaikan bahwa itulah rumah yang selama ini yang dia inginkan, yang secara tidak langsung menyeratkan bahwa ia ingin melepaskan diri dari keluarganya dan kultur yang mengikat. Pertanyaanku kemudian, apakah konsep rumah sudah sedemikian bergesernya? Jika kebebasan seperti ini yang dimaksud, maka mungkin kita perlu khawatir. Kaum muda yang menganggap bahwa konsep bebas yang dijalani orang di barat sana sebagai sebuah pilihan yang menarik, tentu saja cukup mengganggu. Kita mengenal budaya kita yang sangat menjaga norma dan etika hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jelas saja, kehidupan bebas atau tinggal bersama tanpa hubungan pernikahan tentu bukan budaya kita. Kita tentu saja harus berhati-hati dalam menilai pesan-pesan tersirat dari sebuah karya. Karena banyak atau sedikit, hal-hal seperti ini bisa sangat mempengaruhi pola pikir dan pola pandang para penikmatnya yang mungkin saja pada saat yang menonton karya tersebut sedang berada pada posisi mencari pembenaran dari apa yang tengah dia jalaninya. Kembali lagi, menjadi penonton yang cerdas itu perlu. Harus pandai memilah dan memilih mana yang bisa diambil dan mana yang harus dibuang. Demikian ulasan kami hari ini. Terima kasih.